Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azizatul Rafiqiyah dari kelas Data Mining B dengan NIM akhir 1078. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan dari LKM 4. Untuk soal yang pertama, ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wide. Hitunglah akurasinya berdasar confusion matrix dan classification report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Untuk langkah pertama yang kita lakukan yakni eh, mengimport mengimport library yakni NumPy, Pandas, PyPlot, dan sklearn. Lalu mengimport tools dari modul sklearn atau library dari mengimport tools dari library sklearn. Selanjutnya memuat dataset wine. Lalu dataset tadi kan array berupa array, lalu diubah ke data frame atau tabel dengan bantuan PD Pandas data frame. Untuk penjelasan soal nomor satunya, wine sama dengan load wine ini untuk eh, memuat memuat data wine, lalu memisahkan datanya eh, X dan Y, yang mana X-nya untuk menyimpan fitur dan Y-nya untuk menyimpan label. Jadi kita punya X sebagai input dan Y sebagai output yang akan diprediksi oleh model. Selanjutnya menentukan beberapa ukuran data uji. Tadi kan di soalnya eh, hitunglah akurasinya dengan persentase data testing 20, 30, dan 40%. Lalu for test size ini perulangan untuk setiap proporsi data uji. Lalu membagi data latih dan data uji. X-train, Y-train ini untuk melatih model, sedangkan X-test dan Y-test untuk menguji model. Lalu random state 42 ini supaya hasilnya konsisten setiap kali dijalankan. Lalu ini membuat dan melatih model klasifikasi, yang mana kita membuat variabel model yang berisi model klasifikasinya yaitu Kinetic Bird Classifier. Kinetic Bird Classifier ini ialah merupakan algoritma klasifikasi Kiner Snakebird atau KNN. Lalu model fit X-train ini artinya melatih model menggunakan data latih. Ini X-train dan Y-train. Lalu Y-pred ini untuk menguji model eh, memprediksi label dari data uji X-test menggunakan model yang telah dilatih. Lalu hasilnya akan disimpan dalam variabel YPRED. Lalu ini untuk menghitung akurasinya, mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar dari data aslinya. Lalu ini untuk mencetak hasil hasil evaluasi. Data testing ini hasilnya akan dikali 100. Nah, yang mana nanti itu hasilnya dalam bentuk persentase. Untuk outputnya sendiri ini untuk persentase data testing di 20%, akurasinya 0,7222 dengan confusion matrixnya ini dan classification reportnya ini. Untuk persentase data testing
di 30%, akurasinya ada di 0,74074 seterusnya. Untuk confusion matrixnya ini dan classification reportnya ini untuk pada presentase data testing 40%, akurasinya menunjukkan 0,694. Untuk confusion matrixnya ini dan classification reportnya ini. Lalu untuk yang nomor 2, langkah yang pertama yakni membaca data dari Star 1 CSV. Lalu ini untuk X dan Y ini untuk memisahkan data menjadi X berisi fitur, Y berisi target atau label. Lalu text size ini untuk menentukan persentase data ujinya. Ini untuk 20%-nya, 30%-nya, dan ini untuk 40%-nya. Lalu ini untuk melakukan pengujian untuk setiap test size. For each test size ini untuk melakukan pengujian untuk setiap test size. Lalu ini membagi data latih dan data uji. X-train dan Y-train ini digunakan untuk melatih model. X-test dan Y-test digunakan untuk menguji model. Lalu random state sama dengan 100 itu supaya hasil pembagian data tetap sama setiap kali dijalankan. Lalu membuat dan melatih model decision tree. Membuat variabel CLSF yang berisi model decision tree classification atau model keputusan. Lalu CLSF.fit_train ini modelnya dilatih menggunakan data pelatihan. Lalu ini untuk memprediksi data pengujian, memprediksi data pengujian dari data uji atau X-test. Lalu hasil prediksi disimpan dalam YPRED. Lalu ini untuk mencetak prediksinya, ini untuk menghitung confusion matrix dan akurasinya. Untuk outputnya sendiri, akurasinya pada soal nomor 2 ini berada di 1,00 atau 100%. Dengan persentase data pada saat testing di 30% ini dan confusion matrixnya ini. Lalu persentase data testing saat 40% ini ya, dan confusion matrixnya ini dengan akurasi 1,00 atau 100%. Lalu untuk yang nomor 3, kayak pertama yakni memuat dataset breast cancer dengan membuat variabel X dan Y yang mana X berisi fitur dan Y berisi target atau label. Lalu ini menentukan ukuran data uji, ukuran membagi data menjadi untuk menentukan ukuran data uji. Lalu for test size in test size untuk memisahkan data latih dan data uji. Yang mana di sini ada train test split ini akan membagi data menjadi dua, yang mana X-train dan Y-train ini untuk melatih model, sedangkan X-test dan Y-test untuk menguji model. Lalu ada random state 22 supaya hasil pembagian data tetap sama setiap kali dijalankan. Lalu membuat model K-neighbor classifier disimpan dalam variabel model, dan modelnya ini melatih
Model.fit ini untuk melatih model dengan data latih. Ini extrain dan retrain kan merupakan data latih. Lalu ya fit ini untuk menguji model dari X-test untuk menguji model dari data uji, memprediksi data ini untuk menguji model dari data uji. Lalu hasil prediksinya akan disimpan dalam YEPFET. Untuk akurasi ini untuk mengukur akurasi model. Jadi untuk menghitung berapa persen prediksi yang benar dibandingkan data asli atau yang dari Y-test. Lalu ini untuk mencetak atau menampilkan hasil evaluasinya. Dan untuk outputnya sendiri, pada saat presentasi data testing 20%, akurasinya 0,95. Dan confusion matrixnya ini dan classification reportnya ini. Untuk presentasi data testing saat 30%, akurasinya 0,95. Confusion matrixnya ini dan classification reportnya ini. Untuk presentasi data testing pada saat 40%, akurasinya 0,95 dan coefficient matrixnya ini dan classification reportnya seperti ini. Untuk selanjutnya untuk hasil dan analisis data pada data set Y dan presentasi data uji sebesar 20% diperoleh akurasi model sebesar 0,72 dengan confusion matrixnya menunjukkan hasil klasifikasi sebagai berikut. Saat proporsi data uji dinaikkan menjadi 30%, akurasinya meningkat menjadi 0,74 dengan confusion matrixnya sebagai berikut. Namun ketika dinaikkan menjadi 40%, akurasinya menjadi turun menjadi 0,69 dengan confusion matrixnya menjadi sekian. Untuk dataset stars, hasilnya cukup konsisten dan sempurna. Pada proporsi data uji sebesar 20%, akurasi model mencapai 1,00 dengan confusion matrixnya sebagai berikut. Begitu pula pada presentasenya 30%, model tetap meraih akurasi sempurna yakni 1,00 dengan confusion matrixnya sebagai berikut. Hal yang sama terjadi pada saat pengujian 40%, yakni akurasi tetap 1,00 dengan hasil conversion matrixnya sebagai berikut. Sementara itu, pada dataset breast cancer, forma model cukup stabil. Pada saat diuji 20%, diperoleh akurasi sebesar 0,95 dengan conversion matrixnya sebagai berikut. Begitupun pada saat pengujian 30%, akurasinya tetap 0,95 dengan confusion matrix pada saat pengujian 30% sebagai berikut. Begitu pula pada saat diuji persentase 40%, akurasinya tidak berubah, tetap di angka 0,95 dengan hasil conversion matrix sebagai berikut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis di atas, terlihat bahwa dataset STARS menghasilkan akurasi yang sangat tinggi, yakni 100% atau 1,00 pada semua proporsi data testing. Hal ini mengindikasikan bahwa model mampu mengklasifikasikan seluruh data dengan sangat sasaran tanpa kesalahan, terlepas dari seberapa besar data uji yang digunakan. Sementara itu, pada dataset Y dan breadcaster, nilai akurasi menunjukkan variasi yang bergantung pada presentase data uji. Untuk pada saat dataset Y, akurasi model berkisar antara 0,69 hingga 0,74 dan perubahan ini disertai dengan perbedaan confusion matrixnya. Hal ini menunjukkan bahwa performa model cukup dipengaruhi oleh seberapa besar data yang dialokasikan untuk pengujian. Sebaliknya, dataset breast cancer menunjukkan hasil akurasi yang konsisten dan cukup tinggi, ini sekitar 0,96 di semua proporsi data uji. Meskipun demikian, confusion matrix memperlihatkan bahwa masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi. Ini menunjukkan bahwa walaupun akurasinya tergolong baik, namun model masih belum sepenuhnya sempurna, terutama jika terdapat kelas yang lebih rawan salah klasifikasi dibandingkan yang lain. Hal ini tentu penting untuk diperhatikan apalagi dalam kasus-kasus kasus-kasus atau dataset yang sensitif. Sekian penjelasan LKM 4 dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.